Ya, Teh Yevi Nabela, Teh Lady, ini makasih saya dikasih waktu nih buat Iya. ngorek-ngorek tentang teknik nih. Sama-sama. Kita santai aja ya, biasa. Iya. Siapa dulu nih yang cerita? Apakah yang ingin Anda ketahui dari kami berdua ini? Cia. Khususnya dari Anda nih, yang jadi ikon trio Dennis Angel. Iya. Trio. Iya, iya, Walaupun iya. Dennis Angel tuh diceritain dapat dari anak ibu bupati yang di Medan. Medan. Wali kota bukan? Iya, Rangkuti kalau nggak salah. Masih Rangkuti dulu. Iya. Iya. Iya betul. Cutirna, Yevi Nabela, Dede Afisa, Nika Ardila. Tapi kadang-kadang ya siapa aja ganti formasi, tapi kita itu Dennis Angel. Gitu. Tapi seringannya kita bertiga. Ya. Afisa, saya, Irna. Untuk kesininya. Untuk kesininya. Kalau dulu aku Nike Irna sebelum Teh Yevi masuk. Iya, karena Teh Irnanya merit. No, enggak, belum. Itu kita masih zaman Belum. Masih zaman jebut sekolah. masih zaman sekolah Masih zaman sering bolos. SD, SMA ya. Masih zaman sering bolos. Ya, masih jauh, perjalanannya masih jauh dari awal kita bersama Dennis Internasional, Dennis Sabri. Iya. Awalnya ya Kang Denny menemukan setelah yang lain-lain sukses ketemu dengan Cut Irna, pulang dari Tasik itu mampir ke rumah saya. Kayak gitu ceritanya dari situ. Terus di Bandung juga ada ya Nike ini kayak gitu. Akhirnya kita disatukan juga dan tiba-tiba terus kemudian Teh Yevi juga masuk di situ. Akhirnya kita seling bareng. Terus ada juga satu lagi dari Cianjur namanya Normayani, tapi memang dia tidak sampai nggak begitu lama dan juga nggak terlalu intens lah ya. Menikah ya sama penulis lagunya. Norma. Enggak. Beda lagi. Dia memang tidak nerusin tidak nerusin karirnya. Dia menikah sama musisi juga, tapi bukan di. Tapi sudah tidak di manajemen Denny Sabri. Emang dia tidak begitu seperti kita. Yang lama tuh ya kita. Iya. Maksudnya yang dibina dari awal, dari mentah banget. Ya itu kita. Gitu. Kalau yang lain-lainnya sih hanya serabutan aja lah. Iya. Kadang kalau kurang penyanyi ngambil si A, ya edisional betul. Tapi yang sering banget tuh Denny Sabri tuh ngajak kita. Iya, mungkin kita anak didiknya lah. Afisa, iya. Saya, Cut Irna, Nike, Mel juga sering. Kadang-kadang Inka juga kan suka. Tapi Inka kesini-sini. Enggak ini. Seperti itu. Nah, kalau satu-satu dulu nih yang boleh. Perjalanan Teh Lady dari awal nih, pertama di dunia musik kan dari Garut ya? Ya, tahun 86. Mulai awal tahun 86 ditemukan sama Kang Denny, terus kita diketemukan sama Cut Irna, ketemukan sama Nike, dari situ semuanya awalnya. Tahun 86. Iya, kalau yang saya ingat ya, kalau pas saya masuk 86, tapi kayaknya sih dari 86 itu semuanya, gitu. Seingat saya. Dari 86 masuk di Kang Denny, kayak gitu. Dan di situ ya ada bandnya namanya Roners dulu. Kita di situ dibina gitu. Terus ada nggak lama kemudian masuk Teh Yevi dulu Teh Yevi Sofa, sekarang Teh Yevi Nabela, seperti itu. Ya itu perjalanannya seperti itu. Jadi nggak terlalu banyak cerita sih kalau sama aku ya, karena aku dari tahun 89 udah memisahkan diri dari Kang Denny. 89-90 sudah hijrah Jakarta. Jadi nggak terlalu lama juga sama Nike, sama almarhumah. Mungkin Teh Yevi lebih lama, Teh Irna itu yang lebih lama. Kalau saya cuma sebentar aja, cuman ya sepertilah ya namanya zaman remaja banget lah ya, remaja anak-anak menginjak remaja kayak gitu awalnya. Kalau tahun 89 ke Jakarta itu karena diambil sama recording. Iya, diambil recording dan
ya ada yang nyulik lah kayak gitu. Recording ininya apa tuh? Dulu Blackbird, Oh, mau Black. langsung di Blackbird. Tuh. Jadi yang duluan hijrah tuh saya, yang duluan ke Jakarta kayak gitu dulu. Ingat nggak pertama konser sama Denny Sabri? Konser pertama tuh dulu ingetnya di daerah Bandung lah ya, banyak di apa tuh Gor Olahraga Saparua. Kalau itu ingat aku tuh bertiga. Malah Mel Sandi belum apa-apa, belum ditarik ke Mel Sandi baru diketemukan sama Kang Heri. Yuk nonton gitu, nonton Dennis Angel gitu. Di mana di Gor Saparua ya, ya Teh Mel nonton kita. Yang nyanyi aku bertiga, Irna, Nike, Teteh gitu. Di situ ya sering ditrioin, sering ya nyanyi sendiri, dan emang bukan dibentuk ini trio khusus, enggak sih, karena kita tetap pada dasarnya kita nyanyi solo ya? Alamiah sebenarnya kalau trio Enggak, itu bukan. awalnya alamiah. Bukan alamiah, maksudnya tidak dibentuk sebagai Iya. penyanyi trio, jadi Awalnya alamiah gitu. Enggak. gitu, tapi lama-lama oh kayaknya menurut Kang Denny mungkin ya, oh ini kayaknya pantas ini untuk tampil bertiga ini pantas gitu, makanya diterusin dibikin, dibentuk awalnya alamiah tapi lama-lama dibentuk gitu. Mungkin ya seperti itu awalnya. Ingat kira-kira tahun berapa nih? Wah lupa, 87 mungkin ya, 87-an lah kali ya. Iya 87 mungkin, sekitar tahun gitu. Ya Nike juga masih kelas 5 SD kok, masih ingat itu. Nike kelas 5 SD, Teteh kelas 1 kelas 3 SMP waktu itu. Gitu. Awalnya kenalnya gitu, dan setelah itu ya kita sering bareng lah, kemana-mana bareng. Kalau Teteh dia dari Garut disuruh ke Bandung, suka ditaruhnya di rumahnya almarhum, di rumahnya Nike gitu, yang di Parakan Saat, yang sekarang jadi museum. Nah di situ ya itu hampir semua, karena Kang Denny begitu, jadi membentuk kita itu seperti kekeluargaan gitu. Jadi kayak Teteh dari Garut dibawa ke Bandung, ditaruh di rumah siapa, kadang nah lebih banyak nih keluarnya Teh Happy. Nah ini juga selalu jadi base campnya kayak gitu, rumahnya. Jadi Kang Denny naruh artisnya di rumah Teh Happy itu bisa berminggu gitu. Anak band kayak gitu. Seru sih dulu, ya, seru. Banyak apa? Di rumah Nike juga begitu, Iya, karena kan Komunikasi ya sehari-hari. iya seperti itu. Karena di rumah Nike juga besar ya, sama kalau nggak di rumah Nike, rumah Teh Happy kalau di Bandung gitu. Kalau mungkin ke Garut tetap kayak Nike di rumah aku gitu. Sih sempat ditaruh Nike, sempat ditaruh di rumah gitu. Ya udah tak ajak jalan-jalan gitu ya, namanya Teteh punya temen gitu. Yuk jalan-jalan ke gitu kan. Ya udah jalan-jalan dulu, masih naik oplet, belum ada angkot, belum punya mobil, Seru. naik motor pun belum punya motor kan ya. Ya namanya kita masih gadis remaja gitu kan, Nike masih kelas kelas 5 kelas 6 kayak gitulah. Jadi akhirnya kenangannya kenapa apa sekarang, kebanggaannya mereka yang kayak teman Teteh itu, Teteh main ajak Nike yuk ngebaso gitu kayak gitu ke rumah teman Teteh yang sahabat Teteh kayak gitu. Di situ yuk ada tukang bakso lewat ya, makan di situ. Jadi mereka dulu Nike Ardila pernah main di sini sebelum jadi Nike Ardila kayak gitu-gitu. Mereka ada suatu kebanggaan gitu. Makasih ya diajak ke sini dulu. Ternyata dia sudah menjadi bintang besar gitu. Gitu sih. Mau aja dibawa naik oplet dulu sih. Bukan angkot oplet tuh ya, yang lebar tuh itu. Itu sempet itu. Terus kalau di rumah Nike tuh kalau mandi, sorry ya, kadang-kadang kita kan cewek-cewek mandi bareng-bareng ya. Mandi bareng-bareng kayak gitu. Itu sambil nyanyi-nyanyi. Ya biasa dulu mah dianggap biasa gitu. Itu dia dianggap biasa sambil nyanyi-nyanyi ya, sambil belajar ngapalin lagu Hong Kita Woman itu yang sing Teteh gitu. Itu Nike ngapalin Hong Kita Woman. Itu, dan ya memang dia kadang Teteh suka dengerin gitu kalau dia teriak-teriak di kamar mandi. Suaranya anak bagus banget gitu. Bening tinggi kayak gitu. Dia pasti masuk kamar mandi tuh pasti nyanyi. Gitu. Itu ada istilah penyanyi kamar mandi. Nah, iya, di kamar mandi pasti nyanyi dia gitu. Dan memang suaranya kita dalam hati memuji gitu. Ini suaranya bagus dia gitu. Bening, tinggi.
Itu. Terus anaknya memang selain cantik dari kecil memang Polos gitu, polos. baik banget gitu, anaknya nggak ada, dan disukai kemanapun pasti disukai orang gitu, karena memang kayak boneka, Cantik. auranya memang dari kecil udah kelihatan di calon bintangnya. Calon bintang. Gitu. Itu sih yang setahu Teteh. Dan kita terbentuk terus beberapa tahun sering bareng ya jadi kayak keluarga. Itu aja sih. Terus belum mengenal laki-laki ya, belum ada istilah beger gitu, Cita masih belum ada, masih belum. Sampai orang tuanya juga kan akrab akhirnya kita tuh. Iya, jadi antara Akrab. orang tua Ibu- kita ibu jadi kita tuh semua akrab. Berarti suka arisan bareng? enggak, Arisan belum zaman ada arisan, belum ada dulu. arisan. Zaman sekarang. Enggak ada, Nggak ada. kayak Cuma sekarang. akrab Mungkin aja kalau gitu. kalau zaman sekarang Mungkin bisa ya arisan mereka. ngebentuk ibu-ibu. Karena mereka dulu masih Sering seumur kita sekarang lah ini ya, gitu ya, sering antar kita. Jadi akrab aja gitu. Jadi udah kayak keluarga. udah saling tahu lah. Mamah ini keluarga. Nike, Mamih Nike, mamah saya, ibunya Mama, Afisa, semuanya. mamahnya Cut Irna, mamahnya Mel juga akrab aja gitu. Ya, Gitu. karena anaknya taruh Karena- di sini, anaknya iya. saling titip Gitu. Kalau ke Bandung, dia ke rumah saya gitu. Nah, sorry. Kalau Teh Lady sendiri awal nyanyi dan ketemu itu bagaimana? Bisa ditemukan bakatnya Sama Kang Denny. Kang Denny. Tapi sebelum ditemukan Kang Denny, apa Teteh? Awalnya nyanyi gitu ya. Awal nyanyi tahun 86 itu kakakku punya pacar. Dia dulu itu zamannya mulai ada band-band, band-band sekolah. Iya. Terus ada parade-parade band kayak gitu. Nah, kakak Teteh itu kan mengoleksi kaset-kaset ya, mulai kaset dari barat sampai Indonesia gitu. Jadi kan kita ngedengar, terus suka ikut-ikut nyanyi gitu. Nah, pas pacarnya Teteh itu ngapel, kamu suaranya bagus gitu. Nih punya grup band, yuk ngeband. Itu mereka masih SMA. Malu gitu, nggak bisa nyanyi. Kok bisa kayak gitu awalnya lah. Tahu itu kelas SMP kelas 3. Tapi di sekolah pun kalau ada porseni, porak itu kan pekan olahraga, gitu kan. Kalau Teteh kan nggak sama sekali nggak suka olahraga, sukanya seni. Jadi ikutnya di seni. Kan suka ada lomba nyanyi, lagu Sunda, apa segala macam. Ya alhamdulillah selalu menang. Dan selalu kalau di sekolah tetaplah menonjol dari mulai SD, udah ketahuan kan. Oh nih, dulu kan iis yo gitu kan. Ada. Jadi tiap upacara, jadi audigen gitu kan. Terus ada apa-apa pasti kita yang kepilih. Seperti itu sih awalnya kayak gitu. Akhirnya diajak kakakku ngeband pertama itu langsung booming. Bukan di sekolah, di kecamatan lah ya gitu kan, diikutin sama band-band anak-anak sekolah banyak kan. Itu dulu pertama kali yang Teteh nyanyikan itu lagu Scorpion, Still Loving You sama We Are The World. Nah, itu pas lagi booming-boomingnya. Iya, Michael Jackson yang rame-rame itu. Itu nyanyi lagu itu. Ya namanya di kampung ya, lagu barat. Vokalisnya cewek. Siapa sih yang nggak gempar kayak gitu, tampil beda. Dan akhirnya kedenger lah sama Kang Denny. Dan Kang Denny kan di Garut banyak mata-matanya juga ya. Itu salah satunya Mas Yoyo Dasrio yang wartawan senior itu gitu. Udah akhirnya ada nih di Kadungora gitu, ada bibit. Tiba-tiba datanglah jam 9 malam kok nggak salah. Jam 9 malam kalau di kampung tuh kan udah tutup layar ya. Udah di kamar buka gitu kan. Buka ya bapak yang buka. Ya kan serem kan, orangnya takut kan. Kang Denny posisi kayak gitu. Akhirnya ya mau ketemuin gitu. Jadi ingat ngeliat pas Kang Jalu, mirip ya? Mirip. Kang Jaru. Kang Jalu sama Kang Denny mirip Kang Jalu. Mas Iya gitu? Jalu. Mirip model-modelnya. Model antik-antiknya kayak Kurang gitu. nggak malah? Oh iya. Cuman Mas Jalu kan poni gitu Iya, kan. kalau Kang Denny Denny kan botak. keriting. Abis gitu ya, kan. keriting tapi Iya, gondrong. Benar. Iya sih, kalau Mirip. Mas Jalu gemukan dikit aja. Nah, Bener. iya, kalau Kang Denny kan gemuk ya. Ada garis-garisnya. Garisnya, iya modelnya, stipe lah, Iya. seperti itu. Udah datang ke rumah malam-malam. Dulu datangnya sama wartawan Mas yang keriting udah meninggal, yang entah Siapa ya? mana sekarang. Lupa aku juga.
Itu deket juga sama Nike, pokoknya wartawan pertama kita. Mas Armo. Mas Armo, Mas Armo. Sama Mas Orang Armo. itu ya, Jawa ya, Jawa. orang Purwokerto ya, kalau nggak Iya, salah. Ya. datang sama Mas Armo. Udah gitu, oke gitu. Iya, Bab. Jadi tadi penasaran tuh nyari foto ini. Jadi boleh diulang lagi kan, Dar? Yang ngasih dari yang lihat ini dari Kang Agus. Dari siapa? Kang Agus. Kang Denny Sabri sama. Oh, iya. kayaknya baru enggak ngeliat rupanya. Oh iya. Sarang Oh, mukanya. Mas Jalu ya. Iya, modelnya, Iya. tipenya. Iya. Oh iya, ada garis-garisnya ya. Iya, rambut. Ada angle-angle-nya lah. Gaya pun Bener-bener. sama. Koleksinya Kang Agus. Iya, Kang Agus. Iya, iya. Betul. Katanya ini karena ini katanya yang ngasih Kang Dores. Oh. Kita manggil ini. Mhm. Nggak disebut lah namanya. Oke, oke. Ya, ya seperti itu. Iya benar mirip, Mirip. satu tipe. Oke. Nah, Hmm. tadi ke Rizky tuh. Ah, Tadi datang jam 9 malam. Hmm. Dan datang bareng wartawan namanya Mas Armo. apa enggak Hmm. wartawan apa? Mas Armo nggak tahu wartawan apa yang dibawa Kang Deddy kan wartawan senior kan, jadi ya anak buahnya wartawan semua. Iya. Itu dulu Mas dia Armo tuh nggak dipisah. khusus salah satu itu enggak dia Jadi kemana-mana. kemana-mana. Tapi yang jelas wartawan artis lah, Iya. wartawan musik lah. Wartawan musik. Iya, gitu. Udah dari situ, kata misalnya ini, enggak, cuman iseng gitu. Iya lah, udah ikut Kang Denny ya ikut. Ini Kang Denny, kenalkan, nama saya Kang Denny. Saya baru pulang dari Tasik, saya baru menemukan Cut Irna cantik sekali dan wah muji-muji Cut Irna. Ini kayaknya Iis nih, lihat bodinya sama Cut Irna gitu kan. Tinggi berapa kan dia ngelihat gitu kan. Kayaknya Kang Denny bisa lagi kebetulan lagi nyari yang untuk partner Cut Irna kayak gitu. Ini sama nih tingginya betulan gitu. Udah akhirnya ya kita mah namanya anak kecil ya. Ya masih kelas 1 SMA lah ya iya aja kan gitu kan yang ngadepin kan bapak gitu. Udah besoknya datang lagi Kang Deddy dengan bawa baju. Loh, Kang Denny. oh, Kang Denny besok ke sini Mas Armo ke sini bawa baju fotoin. Itu awalnya. Jadi besoknya balik lagi tuh Kang Armo bawa baju dari Kang Denny, baju baru ya maklumlah kita kan anak kampung baru-baru punya baju bagus ya kan. Otomatis. Ada foto-foto situ nih bajunya. Yuk foto tuh di belakang. Udah setelah itu udah ke Bandung. Nah Kang Denny ini selain ada Cut Irna yang di Tasik ada yang di Bandung. Tapi masih kecil, cantik, kayak bule gitu. Nanti diketemukan sama dia. Lah besoknya kapan-kapannya ketemu ke rumahnya nih ke ini gitu. Dari situ awalnya aku sama ketemu Nike tuh. Dari situ sampai situ dan sampai situ ya udah jalan. Gitu. Setiap ada Kang Denny ada acara, bukan Kang Denny ada acara karena Kang Denny mah nyari. Kita dibawa kemana-mana, Kang Denny selusap-selusup nyari kemana-mana gitu. Kadang-kadang kita lagi di jalan pun, kita lagi di jalan dia bisa mampir ke suatu tempat, bisa bawa artis nih, kayak gitu. Yang penting kita dapat buat makan, buat nginep. Itu zaman dulu seperti itu. belum mikirin komersial. Belum. Yang penting anak didiknya tampil dulu, tapi tetap di setnya sama dia ini anak udah jadi. Ya. Seperti itu gitu. Jadi itu ditampil di kampung dimanapun pasti udah dibentuknya ini artisnya dari Bandung. Padahal kita belum apa-apa. Bareng Kang Heri. Nggak, Oh iya, ketemu. Iya, Kang Heri kan Ngejemputnya asistennya Kang Heri. Kemana-mana kan. Asistennya banyak, bukan hanya Kang Heri. Banyak. Gitu. Kadang dengan ini, Cuman kadang dengan salah ini. satunya memang Kang Heri dan yang paling lama Kang Heri. Kang Heri. Iya. Iya, paling tangan dekat. kanannya lah ya. Iya. Iya, betul. Kanan orang katanya Kang Denny aja nanya Kang Heri dulu kalau ini Nama, bisa dijual nggak? nah betul. Betul. Karena saya tahu, saya pernah diramal juga sama Kang Heri. Kang Heri kan bisa ngitung-ngitungan gitu, Iya. walhu ya, gitu. Ini bakal gini-gini. Terus namanya dari nama bener nggak ini kayak gitu, itu Kang Heri betul. Gitu.
dari Kang Heri. Nah, konon Kang Heri juga belajar barengnya itu kan kayak gitu dari orang Cina. Wajib. Oh gitu. Ya mungkin Oh. ya, karena kita nggak tahu tiba-tiba Iya. kayak nama Orang kita Cina diganti tuh, pun itu kan. makanya Kang Iya. Heri sok ikut belajar. Iya, Ini iya. Her, ini cara ngitung ini. Oh. Dia cerita. Oh gitu. Iya, Dia iya, iya. Wajib jago tuh. Buat- Pintar banget iya, gitu. iya. Cina sih pasti lah, kamu di Iya. Cina pasti Ngitung. ngitung, hitungannya hoki. Mm-mm. Kalau untuk orang Cina ini kira-kira ini anaknya Mm-mm. hoki nggak? Tolong lihat, selain ngelihat dari aura, dari banyak kan dari nama dihitung, oh, namanya nggak bagus tuh ganti. Iya. Kayak gitu. Iya betul. Seperti itu. Itu cerita seperti itu sampai kita berjalan ya sampai tahun 89. Kita udah cabut Jakarta dan setelah itu masing-masing Teteh tahu, cuman kalau pas di rekaman tahu Nike digarap sama Kang Dedi, dan kebetulan Teteh juga kan digarap sama adiknya Kang Dedi. Dan kalau di Jakarta kita kalau dari mana-mana pasti ditaruhnya di rumah Kang Dedi gitu, di Kelapa Gading dulu. Ngomong-ngomong, tahun 87 itu konser pertama itu masih kecil-kecilan ya? Iya yang sih. di Saparua. Udah gede. Oh, udah gede. Ada Dedi konser tuh band nggak pernah kecil. Nggak pernah kecil. Iya, kayak Kita tuh nggak pernah kecil. saya ya saya pikir maksudnya wah ini tes nih. Enggak. Tes dulu gitu. Kita nggak dites. Nggak ada Langsung. dites kan, Langsung saya pertama dibawa nyanyi lah dari Garut yang nggak pernah menginjakan kaki di panggung mewah gede kayak itu, langsung dibawa ke Jakarta di mana tuh ya, saya inget tuh itu barengannya sama Sas Band. Sas tahu dong, Atur Kaunang basis. Atur Kaunang. Itu saya band pengiringnya Roners tapi memang jago ya, Iya, memang anak-anak kalau Roners yang di emang Bandung udah udah keren. Keren. Nah, dari situ aku nyanyi itu awal pertama nyanyi di Jakarta, yang gadis kampung yang dari Garut, yang di Bandung pun belum tampil, yang di Garut pun cuman baru tampil di RT, langsung sama Kang Dendi didandanin. Nih lagu apalin. Dulu inget lagunya Ku Tidak Pernah Menduga, lagu Neno Warisman. Lagu Neno Warisman sama lagu I Want to Be Free. Nih dua lagu. Tadinya di Jakarta. Queen. Itu katanya di awal di Jakarta. Dari situ sukses. Jadi alhamdulillah nggak malu-maluin gitu. Iya. Jadi nggak kayak anak kampung yang siapalah aku gitu ya. Nyanyi tiba-tiba nyanyi di panggung besar yang wow, kayak Istora kayak gitu. Lupa. Sepanggung dengan Sas Band, bayangin dong. Sas Band kan itu rock besar Iya. dulu. Arthur Kaunang siapa yang nggak Saat tahu? itu ya. Saat itu ya, ini sama Grup besar Godbless, ya kan? Sama Gitu. Sejajar lah. Ya, juga. Benny Subadia kayak gitu-gitu. Teh Ena ngomong-ngomong juga sorry, waktu cerita beliau pertama itu malah dibawa ke Senayan sama ada Godbless, ada itu. Ya mungkin ya, itu. mungkin itu juga karena Bareng ya? Enggak bareng ya? kayak nggak bareng, Nggak bareng. nggak bareng. Aku sendiri. Sama Deddy Subarja terus diledekin ini ya di depan apa? Teman-teman. Kang Denny. Dan lu bawa artis kampung dari mana? Ah, Itu kalau Iya. mentalnya nggak kuat, Iya, udah benar-benar. nangis, udah Down ya. kencing gitu, udah iya balik dulu lagi, kan nggak sama berani kayak Ahmad Albar yang udah pada jadi gitu kan, Iya. pada Ian Antono gitu, kayak gitu-gitu kan kita, aduh kita siapa sih? Iya. Kayak gitu. Lu nggak salah nih bawa artis dari kampung gak ada. Nah, ya. Dan siapa pula gitu kan, kita ikutan festival juga belum pernah, orang barunya di tingkat RT tiba-tiba serang langsung dibawa ke langsung, kan namanya wartawan, dia juga wartawan senior dan dia tinggal instruksi ini nih muat cat. Nah, Tapi pertaruhannya selalu berhasil. berhasil Ya. karena dia pakai feeling juga feelingnya. kan, nggak semata-mata dia berani menampilkan sosok aku ini untuk di situ. Mungkin kalau aku nggak mumpuni aku nggak bisa, mungkin begitu. Semua artisnya Kang Denny insya Allah lah nggak memalukan lah ya, gitu, dari segi suara, dari segi penampilan gitu. Zaman dulu sih Iya. insya Allah kita tuh the best lah. Pokoknya kalau kita kemana-mana, keluar kota, ke Bali, ke Jawa, kemana-mana,
artis dari Bandung, jadi bukan artis dari Jakarta gitu, bukan gitu. Wah, bintang kita dari Bandung, Bandung kota. Nah, jadi Bandung, bukan Jakarta. Gitu. Nah, pisah sama Nike 89 Teh Hijrah, saya teh rekaman, Nike juga rekaman juga sama Cut Irna. Tapi mereka masih di Bandung ya. Nah, selanjutnya Teh Yapi mungkin yang cerita di tahun-tahun itu di saat Teteh sudah memisahkan diri. Tahun 89 rekaman di Blackboard, Blackboard. Pertama. Album pertama 7 Purnama yang semalam dinyanyikan. Jual berapa tuh, ingat ya? Ah, nggak tahu. Ingat. Nggak inget. Kalau album pertamanya 80.000 aja, 70 atau 80. Yang hantam promo. Iya, hantam promo. Irna dulu Ina malah lebih udah punya nama ya, karena Ina sebelum rekaman dia udah punya nama besar ya. Cut Irna itu memang sama Kang Denny udah didandaninya seperti itu. Jadi udah diva lah gitu. Kalau boleh mengakuin, sekarang kita ya Cut Irna tuh diva dulu. Divanya Denny Sabri. Divanya Denny Sabri. Gitu modelnya. Gitu. Cuman ya itulah perjalanan hidup ya. Kita nggak ada yang tahu. Di saat dia udah hampir mencapai sukses tertinggi yang harus dia stay di situ, tiba-tiba tuh ketemu laki yang egois ya, dan dengan kilauan mutiara dan emas berlian akhirnya dia melepaskan itu semua apa yang sudah dia ini, memilih laki-laki ini dan cut seperti itu. Nah, gantilah setelah Irna nggak ada nih ke generasi. Tapi Teh Irna juga bilang, waduh, Nike itu gila deh, adik gua tuh yang album pertama meledak. Gua aja udah senang 70.000, dia 300.000 lebih. Iya. Ini kan dari album pertama. Dari album pertama dia udah apa? Udah sinar apa? Seberkas sinar. Itu kan masih SD itu masih SMP dia tuh SMP. Ya. Masih SMP, cuma digaya-gayain, ditua-tuain gitu, pakai baju rok tua gitu. Aduh, gitu. Dia udah bagus, udah booming dia. Udah booming. Tapi memang vokalnya begitu yang kedua jeder. Kelebihannya itu satu, suaranya tuh bening, halus, melengking dan menyanyikan lagu itu dari hati gitu. Selalu enak. Dia nyanyikan pasti enak. Gitu. Untuk seorang penyanyi itu susah. Penghayatannya rasa. Jadi bukan lu suara bagus, tapi kalau lu tidak nyanyi dengan rasa, nggak ada rasanya, hampir nggak ada apa-apanya. Banyak penyanyi bagus kan, yang power, tapi mereka nggak punya rasa itu. Beliau gitu. Profesional. Aku dapat obrolan lah ya, tapi mungkin nanti aku record. Tapi di obrolan itu yang bersangkutan diadukan sama Nike gitu. Nah, Nike tuh bilang, sebenarnya aku nggak suka lagu ini, lagu-lagunya cengeng-cengeng. Cuma ya saya cari makan, kerja profesional, jadi sebaik mungkin. Ya dulu kan kita rekaman di recording itu kan kita ngikutin kemauan produser, kemauan yang punya duit. Jadi kita mau suruh nyanyi lagu apa aja lu harus mau. Ngikutin. Kadang-kadang kan penyanyi banyak yang sebenarnya kalau memang penyanyinya sudah jadi. Kalau kayak penyanyi kita masih baru-baru mah lu mau jadi ngikutin apa lu? Belagu belum jadi apa-apa lu. Lagu siapa yang mau lirik? Udah pasti udah langsung ditendang gitu. Nah kayak kita dulu ya nih disodorin lagu ABCD ya mau aja ya dimakan dan nyanyikan. Kita sama seperti itu. Sama. Kecuali mungkin kalau sudah sekarang punya nama lah, ya, sudah seperti Nika Ardila seperti sekarang, baru dia bisa pilih-pilih lagu. Ini disodorin ini mau nggak nyanyi ini, nggak suka, bisa seleksi lah. Itu bisa kayak gitu. Sendiri. Kayak aku sekarang udah bisa seperti itu. Dulu nggak bisa, gitu kan. Sekarang udah bisa. Gue pengen lagu ini bisa gitu. Kalau dulu nggak bisa. Jadi kita dia nyanyi sesuai perintah. Gitu. Nah, ngomong-ngomong Teh, album terlaris album keberapa, tahun berapa, dan berapa? Ingat ya? Yang kalau ini sih tahun terlaris Cahaya Hidupku ya, tahun 94-95. Itu sempat menduduki tangga di SCTV. Dulu ada Simfoni, itu kan awal-awal ada SCTV, awal-awal ada RCTI. Gitu. Jadi Teteh dari awal perjalanan kedua televisi swasta itu ya duluan kita.
Malah dulu kita bikin lagu sebelum ada video klip, cuman ada di album Minggu, terus Selecta Pop, kayak gitu-gitu. Jadi yang syutingnya orang-orang TVRI gitu. Nah kesini-sininya setelah ada TV swasta, barulah ada video klip gitu. Ada wadah untuk promosi Bukan lagu, satu TV doang ya. bukan Dulu ya. dulu hanya TVRI. Selecta Pop, Kamera Ria. Ya, Dulu TVRI sama radio gitu. Zamannya Request. Apalagi kalau ada artisnya. Oh iya, dulu Iya. kita kan ngeluarin Sama lagu. iya. Kita dipanggil sama radio gitu, atau kita keliling gitu, wawancara seperti itu. Itu Nah, waktu itu berapa tuh? Ingat nggak? nggak inget lah. Tapi ratusan ribu sampai tembus lah. Yang pasti ya nggak pernah di blacklist ya. Yang pasti kontrak jalan terus gitu, gitu aja. Berarti kan tidak merugikan yang punya duit, gitu aja. Memang sorry nih, kalau dalam rekaman gitu kita targetnya tuh mesti Ya harus memenuhi itulah, bisa melebihi apa yang dikeluarkan mereka dong. ada angkanya. Nah, ya, iya berapa puluh ribu kopi gitu. Iya ada. Iya, ada kan dari apa sih hitungan itu namanya tuh ya Iya, produksi. poin apa break point, Break point. yang gitu tuh kan udah tua saya ngomong gitu. Tapi perkiraan ada Break ya, point. angkanya berapa? Berapa puluh ribu. Lo harus nyampe sekian. Iya, ada. Berapa tuh? Tapi lupa lah berapa ya. Yang penting ya mencapai target lah ya gitu. Terus langsung kontrak album selanjutnya kayak gitu. Dan ya alhamdulillah Teteh sih maksudnya tidak yang booming seperti lagunya Nike. Cuman dari semua label pernah singgah lah, pernah dipakai. Dari mulai Blackbot, Musika, HP, Proson, Dian Record, terus Metro Tama, ada itu alhamdulillah sempat di HP Record sempat yang terakhir gitu. Nah, Cahaya Hidupku itu ini saya ingatnya lagu itu dari liriknya, tapi yang nyanyiin Kang Dores. Ya kan penciptanya Kang Deres. Iya, saya nggak waktu itu, saya waktu itu kan di iya. Bunda nyanyiin. Kan recycle-nya Oh, Kang lagunya Dedi. itu. Kan selalu. Gue itu yang nyanyiin. Ya begitu. Ya lagunya kan penciptanya Kang Dedi. Jadi Kang Dedi nyanyiin juga gitu. Nah, dan ada yang mengcover, ada Tufat atau apa gitu kan, ada beberapa sih. Gitu. Itu kalau cerita Teteh. Iya. Ya. Oke, kita lanjut. Nanti mungkin kalau ada ini kurang lebih kita main kontak aja ya. Boleh. Atau kalau nggak saling tambah, Iya. timpal Iya. menimpal. Jadi kadang suka jadi ingat gitu loh. Iya. Nah, jadi suka jadi ingat. Tapi kalau banyak kan kayak waktu dulu ngeblur. gitu. Malah Jadinya jangan arisan. bener. Betul. Nah gitu sampai situ. Nah untuk cerita selanjutnya di tahun itu yang Teteh udah ini, Teh Yepri sama Irna mereka masih sama-sama. Kalau Teteh sama Nike jujur hanya sampai Masih. tahun 97 itu, dan dari rekaman paling ketemunya sempat ketemu Nike lagi di Surabaya lagi bikin video klip, Teteh juga lagi show di Surabaya, sempat ketemu udah seperti itu karena kita udah terbentur dengan pekerjaan kita masing-masing gitu, jadi nggak ada. Dan tiba-tiba aja mendengar berita itu, karena mendengar berita itu Teteh udah nikah, udah di Jakarta. Dan tiba-tiba Kang Denny telepon, ada berita duka apaan? Lama dia mau ngomong gitu. Nike, kenapa Nike? Nah, dah di situ. Dan akhirnya kita terjadi bikin proyokan. Selamat Jalan Nike ya. Nike ya? Gitu. Sama Didi Dores, kita pokoknya sahabat-sahabat Nike yang memang yang dulunya sebenarnya sama sahabat sejati yang sebenarnya yang cuma kita aja, yang lain sih enggak. Gitu. Yang lain enggak, yang itu lain pun karena kita sebenarnya sudah nggak nyanyi loh. Iya, udah nggak nyanyi. Sudah nggak nyanyi tapi dipanggil karena untuk kita udah rumah tangga ya, udah punya anak gitu. bikin Ribut lah ya. Iya, bikin proyokan gitu lagu.
Selamat Jalan. Selamat Jalan Nike ya judulnya ya. Hmm. Gitu, Bang. Karena ya dia juga digaitnya sama wartawan senior juga, sama produsernya juga. Ya tetap ya berkecimpung di situ ya, ketemu Iya, jodohnya ya di karena situ-situ lingkungannya lagi. di situ ya, jadi ketemunya ya. Agnes Gitu. aja deh yang belum tahu ya. Agnes? Monica Kenapa Agnes? belum tahu merit sama siapa. Emang udah Udah merit? Oh, Enggak, belum. tahu. belum. Sama James mungkin ya. Justru ini kayak kakaknya loh, kayak Ini mirip Agnes. kakaknya Agnes, mirip. Aku mau bilang Seumur tadi. aku ketemu beliau Aku baru inget. Aku tuh mau bilang dari tadi banget. kayak kakaknya Agnes. Kakaknya Agnes begini. Agnesnya kakaknya bewokan. Iya, tapi Enggak, semuanya. ininya apa? Strukturnya tuh, Oh. Badannya, struktur wajahnya sama, rambutnya, rambutnya. gayanya. Ya, Agnes itu ini air teh apa ya? itu air putih. Aku yang pengen teh. Di rumah jarang teh. Air salah. putih. 5 air aku. Nah, Terus waktu itu kan beliau kuliah di UPH. Beliau juga sebenarnya belum lulus sih. Sepupu aku kuliah di UPH juga. uang papa habis tuh. Seniornya. Mm-mm. Terus main ke Lito Karawaci, ya beliau biasalah ada. Tapi nggak terlalu serem juga sih, kayak yang ngawal mungkin ya. Lagi nulis-nulis lagu. Ci apa kabar gitu. Sepupu yang nanya. Iya. Oh iya gini, apa kabar dok? Duduk lah, ngobrolnya duduk ya kayak lagi orat-oret lah gitu. Mm-mm. Dia kan jago nulis lagu juga. Iya. Asik. Agnes tuh. Terus ketemu ngobrol manggil Cici. Lu manggil gua Ci, emang lu kelahiran tahun berapa? Nanya. 86. Wah ya sama lah, lu jangan manggil Ci. Maka atas aja gua bulan Juni, lu bulan Agustus. Ya, lebih tua kan kagak. Karena Baik sih, orangnya ramah sebenarnya, sama Baik. fans tuh ramah. Iya, bener, iya. gitu. Makanya kemarin ngedenger ya, maaf, berita beliau digugat gara-gara ini sama ya pencipta lagu. iya salah sih menggugatnya, jangan ke penyanyi, menggugatnya ke penyelenggara. Ke penyelenggara bukan ke penyanyi. Penyanyi dapat duit, menurut aku hitungannya nggak lebih gede dari promotor. Ya iya, kan kita dibayar sama promotor. Betul. Ya, yang seharusnya memang promotor sebelum mengadakan event itu ya dia yang harus mengurus semuanya, royalti ke pencipta, apa semua ya harus Iya. itu promotor, bukan kita penyanyi. Nyanyi tinggal nyanyi, bayar dia sudah selesai gitu. Dan ngomong-ngomong soal hubungan Agnes ke Nike, waduh, saya ngebaca data jauh pisan. Memang Teknika masih megang rekor penjualan album ya. Oh iya. Oh iya, nggak terkalahkan, Sampai sekarang. nggak terkalahkan. Si Agnes 4,2, Teknika 6 jutaan. Perjuangannya juga beda. Noah juga masih Di bawah di bawah, tiga lebih. 3 ya. Ya. Bintang kehidupan Iya. itu yang Awardnya dari mana-mana. tertinggi, Iya. iya itu. Dan di tahun itu juga, itu yang bikin saya salut tuh tahun 91 yang saya selalu ceritakan ke orang kenapa saya senang sama Nike. Oh, cakep ya. Oh, kalau cakep pasti lah. Iya. Laki gitu. Iya. Yang saya salut itu beliau itu umur sekian, berarti ya 15-16 tahun, tahun 91 ya. Ngeluarin duit kalau nggak salah antara 180 atau 160 juta bangun SL. Iya. Sedangkan rumah mewah aja di Dia- BSD itu 2 tingkat 60 juta. Iya. Cuma 60 juta. Berarti Iya. kebeli 3 rumah mewah 2 tingkat. Saat di itu BSD. ya. Saat itu. Iya. Iya. Aku zaman dulu kepikiran masih bocah, bukan ngabisin duit. Iya. Ya, Ya, kan itu yang SLB ditanam. itu udah ada sebelum itu, jadi yang Iya. kita tahu ya itu udah ada SLB itu di depan rumah ya kan. Di depan Ada, rumah. ya. Dipindahin kan. Iya dipindahin sama beli Nike. lagi lahan, Iya, bangun lahan, lagi bangun lagi. sama Iya, dia. diiniin lah. Terus kan dulu sebelumnya ya saya juga katanya sengketa. Iya, Jadi sempet. diurus sama beliau. Ya, menurut saya sih, buat saya tolak ukurnya kayak bocil gitu. Iya. Ya itulah hadiah Luar biasa. hadiah buat dia, makanya sampai sekarang dia kan namanya terus banyak yang doain, banyak yang. Iya. Ya. Kalau maminya cerita sih dulu kan pernah nanya, Neng kan manggilnya mami kan Neng kan. Neng kenapa kok pengen ngebantu yayasan dan lain-lain gitu ya. Kalau jawabannya Nike,
kasihan mami katanya. Gitu. Mm-mm. Kasihan nih katanya. Neng tuh apa? Lihatnya tuh nggak tega, kasihan katanya, makanya Neng udah ada uang sedikit banyak ya dialokasikan ke situ. Gitu ya. Maminya itu yang cerita ke saya. Mami, kasihan mi katanya. Apa kalau bahasa Sunda itu tetega ninggalin nami. Iya, Kurang lebih seperti itulah jawaban Nika tahu saat kita itu dari ke Mami. dari Kak SLB yang sudah sangat kayak rongsokan gitu ya. Iya. Dibangun kembali sama dia. Nah ini juga minggu ini insya Allah kalau pas waktunya saya mau ngadain ulang tahun di sana, saya udah konfirmasi sama Oh, kepala sekolahnya. Tapi kepala sekolah yang sekarang itu nggak banyak cerita Monika, justru mantan kepala sekolah. oh. Iya iyalah dong, kan udah puluhan tahun, udah nggak mungkin yang Iya, iya, sekarang, iya. pasti yang lama. Iya, iya. Tapi pernah ketemu Monika Karena waktu masih jadi guru. Nah. Karena kepala sekolah sekarang guru, iya Jadi iya. dulunya guru. emang nggak banyak cerita, Mm-mm. nggak banyak cerita tentang sama itu. Iya. Itu kepala sekolah yang lama agak kurang ya, kurang bisa komunikasi sama ini dan Oh. udah aku minta hubungin tapi mungkin belum berkenan atau gimana. Oh. Ya mungkin nanti kesana sekalian jadi narasumber. Iya, iya. Cerita nggak apa-apa lah Iya, tentang sejarah SLB. Itu kan Mungkin ada sedikit lupa juga bisa kan. Faktor usia barangkali. Iya, iya, iya. Ya, ya, datang ke sana juga lihat foto beliau gitu ya. Anak-anak, Iya. anak-anaknya juga Iya. banyak yang nyanyi. Hmm, Untuk beberapa pialanya udah banyak teh. Iya. Lomba nyanyi. Dan Iya. kebanyakan mereka nyanyiin lagunya Niko juga. Iya. Iya. Ya untuk Apa tingkat nih? SLB ya. Iya. Untuk tingkat Iya. Iya. Yevi ini Nggak ada duanya lah. belum ada duanya. Belum ada Belum duanya. ada. Harus ada dong. Harus ada. Harus Iya, ada harus yang ada. nanti. Cuman mungkin sekian Nanti kita puluh nggak- tahun ke nggak depan. tahu. Iya, kalau gitu berarti Indonesia gagal Iya. menciptakan reproduksi Penyanyi, iya. bakat gitu. Iya. Yang paling dekat mungkin disamakan ya Agnes aja. Seperti Jenny Iya. yang paling dekat. Iya. Entah Yevi gimana nih ceritanya dari awal ketemu Ya. samaan kita nih. Samaan. Nggak Iya. merokok, Saya karena nggak ngerokok jadi rasain. ini. Sama ya aku juga ini. Kalau Teh Yevi nyanyi waktu itu dari zaman mulai karir. Nyanyi saya berangkat dari festival di Bandung tahun 87. Tahun 87 itu pun nggak sengaja karena om saya kan band-bandan gitu ya. Temennya nyiptain lagu. Jadi dulu tuh ada lomba cipta lagu gitu loh di Bandung. Kayak gitu-gitulah. Saya jadi keinget ini lomba cipta lagu remaja. Kalau remaja kan udah skupnya ke se Indonesia nasional. Tapi keren banget. Ya keren. Yang Keren. menyenangkan itu kenapa ya? Nggak Iya. ini lagi. Padahal lagu-lagu Iya dulu mah ada, sekarang udah nggak. Keren-keren lagunya juga bagus-bagus. Iya, Juga bagus. sama Chrisye. Iya betul. Oh iya dulu, Iya, keren kan. Atur Kaunang. Iya. Sampai Tri Utami, Iya. sampai Yang aku juga nyiptanya orang biasa. Orang tapi iya. Ya, Yang bawainnya, bagus gitu iya. bawainnya. Tapi akhirnya Orang-orang keangkat terkenal, juga. betul. Iya. Betul. Kreativitas dulu tuh Iya. benar-benar ya. Padahal terbatas. Iya. Sekarang malah sorry ya banyak orang lagu ternyata malah lagu jiplak. Iya. Iya, betul. Mirip-mirip jadi kayak kurang kreativitas. Ya teh lanjut teh. Ya gitulah kurang Di lebih. Cimahi. Enggak di Bandung. Oh, di saya Bandung. saya bukan orang Oh, sorry. Cimahi. Yang orang Cimahi itu Koni Koko Enggak mindsetnya. di Bandung. Jadi gitulah saya bawain, kebetulan saya coba bawain katanya nih lagu katanya gitu kan. Akhirnya si lagu itu masuk 10 besar. Lagu itu. Tapi begitu finalnya ada di posisi keberapa saya lupa. Hanya teman om saya minta tolong gitu, minta bawain. Judulnya apa ya? Aduh, saya udah lupa, Bang. Lagunya juga saya udah lupa. Iya. Udah lupa. Bisa aja. Nah, udah dari situ terus ada lomba apa ya di Bandung tuh lomba penyanyi apa? Judulnya apa? Saya pokoknya lomba apa sih? Lomba aja Nyanyi. pokoknya lomba nyanyi.
Saya masuk 10 besar kalau nggak salah. 10 besar. Ya intinya kalah lah saya ya. Kalah. Saya udah ngelihat Lady Afisa di majalah Vista. Dulu kan ada majalah Vista tuh. Iya, punya Kang Denny. Sudah baca majalah Vista, baca Lady Afisa, Cut Irna, Nike di majalah Vista, apa Hari Mukti kayak gitu-gitu kan. Saya itu belum masih ikut apa festival-festival gitu di Bandung. Oh iya. Saya masuk 10 besar. Pokoknya saya kalah lah intinya. Tiba-tiba ke rumah ada Kang Denny. Nggak tahu Kang Denny. Oh saya nggak. Saya dimasukin dulu koran PR dulu, zaman dulu tuh sama Kang Deddy Bonar, ada wartawan PR di Bandung. Nah, Pikiran rakyat. pikiran rakyat, betul. Nah setelah itu mungkin entah Kang Denny itu tahu dari mana mengenai saya. Tiba-tiba dia datang ke rumah. Dengan oleh sama siapa tuh? Majalah Nah. sama siapa tadi? Oh, Dimasukin majalah. sama Deddy Bonar, Kang Deddy Bonar. Itu pertama saya masuk koran. Iya. Nah dari situ, dari festival itu saya kan masuk 10 besar, intinya kalah lah ya. Denny Sabri ke rumah nyusul gitu. Ya kenalan lah ya, kenalan. Padahal saya tuh udah baca Denny Sabri itu kan di Vista, dia kan redaktur majalah Vista kan saat itu. Udah ada dia di Vista, saya suka baca kan. Om saya kan langganan majalah musik, jadi saya ikutan baca gitu. Aktuil udah nggak ada ya? Aktuil udah nggak ada kayaknya. Kan duluan Aktuil daripada Vista kan. Saya baca Vista, ada Lady Afisa, ada Cut Irna, ada Nike gitu kan. Jadi di pikiran saya kan gini, duh kapannya saya masuk kena sama mereka gitu kan pastinya. Kan ini ke rumah, yang buka kan orang rumah lah bibi saya. Neng katanya, Neng ada tamu. Oh ya, udah duduk tuh Kang Denny di ruang tamu. Gitu salaman, Denny Sabri, saya langsung kaget. Kaget luar biasa itu. Tapi udah tahu ya nama Denny Sabri. Nama Denny Sabri kan besar banget Bang. Walaupun datanya masih Saya kecil lah, masih kecil. Saya belum tahu muka. Iya, belum tahu muka tapi tahu nama. Karena kan di majalah Vista kan dia redaktur Denny Sabri. Iya kan? Redaktur Denny Sabri. Wartawan musik. Dia ngundang siapa? Ngundang artis luar di Purple kayak gitu-gitu kan Denny Sabri. Dia kan orang iya, orang besar kan? Gimana sih Bang, orang besar terus ke rumah saya yang notabene saya tuh bukan siapa-siapa gitu loh. Begitu salaman, oh iya Pak, pikir saya tuh ya nggak kepikiran gitu. Ya. Saya manggilnya Pak loh waktu itu. Pak Denny. Bukan. Oh iya Pak. Denny Sabri. Saya langsung lemas, kaget. Oh ini. Lemas Karena udah tahu. iya, namanya besar gitu kan. Darah, aduh, Denny Sabri. Saya masih kaget gitu. Denny Sabri. Oh iya Pak, jangan memanggil Pak, Akang aja katanya gitu. Oh iya Kang Denny. Oh iya Kang Denny. Kang Denny ternyata diceritain saya lupa diceritain sama siapa. Mungkin ya menurut cerita si A ini bahwa oke lah, saya waktu itu kalah, tapi mungkin di sisi lain ada kelebihan mungkin ya. Aku juga nggak ngerti loh, nggak ngerti bahasanya. Yang menyampaikan ke Kang Denny itu seperti itu, makanya Kang Denny kenapa bisa sampai datang ke rumah tuh ya, artinya kan ada beberapa yang menurut Denny Sabri menarik lah ya. Oke lah, dari situ foto lah sama Kang Denny saya di rumah tuh. Caludi gitu kan kalau bahasa Sunda. Saya fotoin ya, biasa nanya tinggi berapa, kalau Kang Denny kan gitu, lihat. tinggi berapa katanya. Aduh, aku nggak mikir yang kayak gitu-gitu dah. Pakai lipstik dikit ya katanya. Kan ini foto. Dia kan kemana-mana kan bawa kamera. Iya. Betul kan? Kemana-mana bawa kamera. Cepret udah. Kapan-kapan main ya ke Lodaya katanya, dia bilang kan di Lodaya 3 kan terminalnya. Oh ya, saya main lah sama ibu saya ke Lodaya. Sudah gitu. Enggak sampai sebulan. Nanti sama Kang Denny nyanyi di Bojonegoro ya katanya. Waduh. Bojonegoro teh di mana Kang Denny? Saya kan
Dasarnya Jawa Timur katanya. Enggak akan ini saya takut, saya bilang. Memang saya takut gitu loh, enggak pede. Udah ya udahlah, saya akhirnya ikut coba-coba gitu Kak. Saya disupport kan sama temen ya, sama om saya, beberapa ibu saya juga. Coba aja kan. Begitu nyampe Bojonegoro, panggung gede banget. Panggung gede. Di tahun yang sama, 87. 87. Saya kan masuk manajemen Kang Denny itu 87. Setelah di situ sudah ada Afisa, sudah ada Nike Ardila, sudah ada Cut Irna. Jadi saya tahu mereka tuh dari Afisa itu. Panggung gede banget. Saya shock dong, Bang. Saya kan belum pernah mungkin sama apa yang diceritain sama Afisa, dia tiba-tiba diajak disuruh nyanyi di Senayan. Jakarta Senayan. Saya di Bojonegoro dong, yang panggungnya tahu sendiri dong Bang, kalau fansnya Jawa Timur tuh seperti rock, fans emang rock lagi Jawa rock Timur dulu rock. seperti apa gitu. Ya ampun, kan ini saya nggak lihat Bang, nggak, kamu harus bisa, kamu harus bisa di sini nyanyi kan. Dari Bandung saya udah semangat, ayo, pikir saya kan panggungnya panggung biasa, ternyata Bang gede banget. Aku kaget banget, ya Allah, saya bilang. Ya, Kang Denny ujinya Saya di situ. mampu nggak ya, gitu loh. Saya mampu nggak ya, gitu. Udah kan ini bisa, kamu bisa katanya. Latihan dulu, latihan nggak? Saya kan nggak tahu nama bandnya apa yang ngiringi saya saat itu. Pokoknya tampil saya bawain lagu Scorpion. Scorpion lagi ini banget gitu. Iya. Ya pada zamannya kan itu, Bang. Aku tahu TB lagu Scorpion tuh lagu itu. Apa ya? Blackout? Bukan. Itu. Just in the Wind. Bukan. Lupa saya. Loving You. Bukan, Bukan. sama aku. Kan when going smoke when the when the smoke smoke is is going going down. When the smoke is going. Iya, when the smoke is going down. Ya nak, di atas. Iya, ya. When the Ya itu Bang. Jadi kamu bisa katanya. Nah. Tapi ternyata Bang bener bisa loh saya. Bentar. Emang nggak. Ingat. Saya pertama masuk majalah. Majalah apa? Ya, Tahun berapa? Ya majalah Pista. Pista kali. Langsung jeger ke Pista dong. Nah, terus koran-koran kan dulu PR nomor 1. PR Kalau di Bandung tuh PR lah. PR udah nomor 1, nggak pernah yang kecek-kecek. Jadi memang Kang Denny itu mengangkat artisnya, mengangkat Iya, langsung jeger gitu. Yang dia punya Tanggung, feeling nggak tanggung. Jadi langsung di atas. Gimana kita nggak shock coba Bang? Tapi mungkin kalau yang ini ya Iya, memang dia tuh emang feelingnya. pertarungan Feelingnya dia Kang tuh. Denny itu seperti itu. 87 deh. Iya. 86. Dari 86 lah. Lah, Vista. Oh, Vista. Ya 86 lah ya, setelah pasnya Teteh nyanyi di itu Istora Senayan. Iya, Di situ. gitu. Nah dari situ saya habis nyanyi di Bojonegoro nih, Kang Denny kan ngeliat nonton saya banget kan, masukin lah saya ke majalah Pista, bawa gini. Vista tahun berapa tuh? Ya tahun yang sama. 87-an ya. 87-88 deh Iya. kayaknya. Saat, Awal-awalnya saat semua itu tuh langsung saya dimasukin ke Yuk. majalah Vista Bang Soba. Gila Bang. Aduh. Shock, beneran shock. Nah, ini kenal akhirnya dengan Waalaikumsalam. Kita lagi mojok soalnya, jadi nggak dibawa. Ya, ini kan mojok. Kang Ani. Sorry, ini susah keluar nih. Udah bermacet tadi teh. Oh Sudah iya. berubah suka. Iya dong. Iya dong. Beda dong. Semalam sama sekarang. Semalam lagi jualan, sekarang lagi biasa kan gitu. Mungkin yang satu di dalam. Nih di sini. Nggak minta menu ya? Udah nggak apa-apa, udah bisa makan kita mah. Oh iya, maksudnya kan ada Asal minum bisa. minuman. Kopi. Oh, itu menu. Ini teh boleh ngerokok. Oh,
Boleh. Boleh, boleh. 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 Tapi kalau mau enak ada udara, enak sambil duduk. Ah. Ya, terus dia mau naik rokok mah itu. Ah. Santai kok ini. Ini. Soalnya ini Ngobrol-ngobrol. nanti Ngobrol santai. ada bisa wajah maaf. Punten. Ngopi aja ngopi. Kalau udah makan. Udut. Kang Asep, punten minta tolong panggilin ini boleh? Lagi tik. Oh, Nggak apa-apa. sama kayak kita lah waktu itu. Oh iya. Ngobrol, ngerokok. Iya, biasalah cerita-cerita. Kereta apinya baru datang. Bawa gerbong. Ini kereta api. Ini kepala lokomotifnya. Iya. Cus. Komandan. Bukan cus. Cus-cusnya ini. Asapnya. Ayo lanjut teh. Lagi Apa ya tadi sampai di mana ya? masuk Masuk majalah. pista Oh ya. iya. 8788 lah ya. Masuk majalah. Ya 8. Waduh, saya pikir gini, aduh saya jadi artis ya. Nah udah dari situ udah show di Bojonegoro, baru dikenalin sama bahwa dia cerita gitu kan. Jadi punya Sampai itu. artis. Kan ini punya artis, Cut Irna, Lady Afisa, Nike, kan Mel saat itu Belum. masuk, Baru kita aja. Ini masih ada Norma Yani ya, Ya. itu katanya gitu. Sekarang Tapi nggak pernah keikut. ya sekarang ditambah tambahnya di meja audience Iya, sama saya. tambahannya berapa? ditambah karena ini punya ini punya yang ada di Kang Deni. Sekarang ada Cut Irna, ada Lady Afisa, ada Nike, sekarang ditambah sama Evi ya katanya gitu kata Kang Deni. Oh, terus nanti Yevi. iya Evi, sopa dulu. Evi. Saya bilang saya kan masih bingung ya, terus saya nanti gimana Kang Deni? Enggak, nanti ikut Kang Deni nyanyi di sini gitu kan. Akhirnya saya dikenalin sama Irna sama Afisa. Ya udah akhirnya Kalau yang ketemu pertama nyanyi bareng gitu Nah, kan. nyanyi bareng pertama Mamina sama Eko. sama Kita menyanyi Sepanggung bareng. dulu Kita awalnya. bertiga. Enggak, awalnya sepanggung dulu tapi satu-satu. Sendiri-sendiri. Ya nyanyi sepanggung pertama di mana ya? Lupa ya. Saya juga udah lupa. Panggung pertama mah itu di Tasik. Aku ini mah yang aku pribadi. Bareng Sendiri, sama yang bareng kita. ini pertama, yang ini sebagai senior, itu sebagai junior. Kan sama. aku setelah Kan dari Irna, aku Nike gitu. Terus saya sepanggung pertama tuh lupa dengan Irna dengan Afisa tuh di mana gitu ah. Tahun berapa? 88. Iya sekitar 88, sekitar 87 88 gitu. Lupa tapi sepanggung pertama tuh di mana. Nah, Hanya 86 di Tasik katanya. aku 86 belum. ulang tahun Irna mah aku yang datang. 17 tahun. Ada foto Teh Epi. Di aku waktu pertama kali. Ini ada fotonya. Oh 86? Di 887 lah. Iya 87, iya 87 88 kan saya bilang Iya. 87 88. Ada fotonya ini. Iya 87 Jadi ada 88. Mel, ada semua, ada Nike ulang tahun. Betul, Iya. 87 88. Mungkin itu yang Diboyong lah. ya mungkin diboyong lama-lama terus di Kang Deni ngebentuk Dennis Angel itu. Kita nyanyi di Paramount. Night Club di Paramount bener sama Frontline. Marco Polo. Marco Polo Jakarta. Gitu Bang. Iya Marco Polo kita ingat. Pokoknya saya tuh gabung Kang Deni itu 87 88 kalau nggak salah. 87 gitu. Marco Polo sama Ini Paramount di Bandung. Paramount. Kalau Marco Polo tuh yang di Jakarta itu loh. Iya, zamanan udah tutup. udah pada tutup. Udah pada Paramount tutup. juga udah tutup, udah enggak. Ya gitulah saya kenal dengan beliau-beliau itu. Awal pertama saya kenal dengan beliau-beliau Dari situlah. gitu. Lama-lama kesini ya akrab sampai orang tua juga kan dekat. Nggak pernah duet bareng Nike gitu. Apa biasanya langsung sepanggung? Enggak, Duet sih kalau duet enggak. Duet kita Sepanggung duet aja. enggak. Kalau sepanggung mah. Sepanggung. Yang pas itu ini. Artis Denny Sabri udah pasti sepanggung. Semua bareng. Iya, iya. Iya, lainnya. Iya, iya. Seperti yang agak prematur memang Teh Nike ya. Secara Enggak lah, bareng karena bukan prematur sih, Bang. maksudnya tadi dari umur. Oh, dari umur. Oh, kalau paling umur kecil, paling kecil. SMP, Iya. Paling kecil betul. Iya. Anak bawang.
Iya, yang aku Iya. ingat dia kelas 5, aku kelas 3 SMP. Tuh. Nih, Teh Yepi. Iya 87 ya? Teh Yepi. Gue mana? Ini kan lagi 87 apa 88 coba? Ini teh waktu 88. Oh iya. Agustus 88. Heeh. Iya. Pokoknya saya masuk Deni Sabri itu 87 Ini siapa aja. Tevi? Teh Yepi. Ini Irna. Ya ini Irna. Heeh. Ini Irna tuh. Ini Cut Irna, ini saya. Nunjuk apa ya? Ini Mel. Itu Mel. Iya, Lah tuh Teh Is kayak Ada. Aku kayaknya pakai jeans biru deh kalau nggak salah. Mm-mm. aku untung ini dari Bajunya album, itu. tahu. Jadi itu Fotoan Dia kan Gara-gara banyak aku albumnya. Dia lagunya banyak. belum dikirim nih teh. belum kan ambil selesai semalam. Banyak tuh Oh, Irna iya. tuh foto-fotonya, Bang. Siap. Banyak sebentar ya. Mm-mm. Satu. Itu, Bang, kurang lebih. Mm-mm. Nah, selanjutnya yang 88. 88 terus sama Kang Denny, Nah, dari situ 89 Hijrah Jakarta. 89 Hijrah Jakarta. Karena ketemu Oh, sama enggak, saya di abis beberapa kali show dengan Irna dengan tinggal di Ibu Yepi Nabela. Teh Is mah nggak ikut ya, udah sama. nggak tahu. Kalau tahun 8 Ini acara ulang tahun Irna ya. Ini pertama 88 ya? 87. 87 ya. Datang Pertama ulang kali tahun aku. Irna mah, Pertama yang di kali kolam gabung renang. dia ulang Iya, yang tahun. kedua itu. Oh, itu Di kedua. enggak ini mah di Saparua. Bukan Saparua apa? Dadaha. Dadaha. Oh, ini. Oh, dadah aku nggak ada. Nggak ikut Teh. Mm. Tuh, ini dia masih kena culun kan? Iya begitu 87 saya 88 saya udah beberapa kali diajak manggung ketemu dengan Ya, sudah satu grup lagi. udah masuk manajemen Kang Denny lah ya kasarnya. Saya disuruh ini Bang apa? Festival. Oh. Bukan, festival. Iya, dulu gitu. Kenapa nggak dari tadi? Iya. Disuruh ikut festival. Kalau Kang Denny kan kalau nyuruh, Evi nanti festival ya kamu. Iya, seenaknya. Ini lagunya ini. Lagunya ini, lagu wajibnya ini, Kita tuh gitu. dua lagu. Sudah sehari itu ngapain? Ya nggak jadi Dulu gitu. band pengiringnya Amarta, vokalisnya Evi. Festival apa Kang Denny? Festival band se-Jawa dan Bali. Iya. Iya, diselenggarakannya waktu itu di Purwokerto apa Cilacap saya lupa. Kang Denny, masa saya festival band se-Jawa dan Bali? Saya bilang gitu kan. Ya wajar lah, saya kan Iya, siapa lagi? masih beberapa gitu. iya masih baru beberapa kali dengan mereka. Enggak, Kang Denny malu takut kalah. Enggak, Evi udah akhirnya saya ikut satu mobil kan dengan anak band dengan saya Tidak, diantar Bandung tante selalu saya. jagoan. Saya diantar tante saya tuh. Surabaya, Bandung tuh udah rasanya. Iya. Ya, udah lagunya Final Countdown, terus lagu yang keduanya Cinta di Kota Tua, Niki Astria. Saat itu udah saya kebagian malam tuh jam berapa tuh jadi peserta keberapa lupa saya gaban malam subuh diumumin ya di atas jam 12 lah diumumin juara 1 dong Bang. Alhamdulillah ya. Kamar tuh Kang Heri ya yang ini. Nah saya nggak tahu ya kalau sejarahnya Amarta tuh Iya, Kang Heri. yang bikin saya nggak tahu. Kang Heri ya. Sejarahnya Amarta pokoknya saya disuruh ikut festival band pengiringnya Amarta. Bawain 2 lagu yaitu lagu itu Final Countdown. juara 1 Sama Final Countdown sama apa tadi yang Cinta di Kota Tua. Niki. Niki. Karena Teh Evi suaranya mirip Niki, cuma Teh Evi lebih tebel, lebih bulat. Juara 1 saat itu sama plus vokalis terbaik dan gitaris terbaik. Jadi dapat 3 penghargaan. tahun 89. 88. 88 88 kan saya masuk Deni Sabri itu 87. Beberapa cepet sih perjalanan. kemudian, beberapa kemudian terus saya disuruh festival. Gitu. Karena dulu masih sedikit. Dan Masih sedikit. dulu tersaring. Betul. Dan semua orang Karena dulu bisa jadi medsos nggak ada artis. ya. Iya. Iya. Cuman radio sama TV. Iya. Luas Iya, nih. Nah, tapi sekarang medsos banyak, artis banyak, tapi dadakan. Iya. Kualitasnya kurang hanya. Punya menurut uang saya. ya bisa bikin. Menurut saya justru mereka kebanyakan karena viral dengan tanda kutip kurang baik Iya. ya, gitu, kurang positif. Iya. Kalau dulu kan jadi ini, waduh. Bangun perjuangan sih kita mah. Iya. Dari kampung, Iya. ke kota, Iya. tes dulu Iya, ini tes. itu, nggak Iya, cuma Bang. sekali, Iya. dua kali. Mm-mm.
tes mental. Jadi ini lagi paket komplit ini. Nah itu pakai komplit. aduh, coba lihat nih. Ada semua ini kok. Ada rosa, ada Ada. Iya. Rosa tuh paling Iya. kecil. Iya. Di bawah teknik ya umurnya. Iya. Ini mah Paling kecil. adiknya Ivom. semua. Tapi kan ada rosa ya. Dia ya rosa. Ada Rosa. Nah udah di situ saya sebenarnya nggak begitu lama sih di industri musik bang. Dari 87 91 akhir saya udah nggak nyanyi, udah vakum. Baru aktif lagi 2016. Berarti berapa tahun tuh? 91 2016 25 tahun. Maaf, dari Kurang lebih. Mbak, 91 tuh nikah. Iya, Oh. 9 Nikah. itu udah rumah tangga, udah rumah tangga saya. 2016. Semua setelah begitu. Jadi ini pecah bang. Jadi kepecah tuh gara-gara Jadi ini karena kepecah. laki, karena kawin. Kirain teteh dulu. Enggak, Soalnya 92 aku. ini dulu ya. Iya, 92. Saya kan paling Aku 90. Oh iya. kan saya nih 90 92. 91 awal 91. jadi punya anak Enggak. Desember 91 Bentar, Emang dari usia sama ini? saya paling tua. Paling tua ini. Oh, walaupun Ini teteh emak, ini ini duluan. emak. Urutannya ini. Kalau Apanya? karir. Enggak, tua. Usianya Ini. paling Tevi baru ke aku. Kita paling kecil. Saya kelahiran 68 Oh, 70. iya. 70 71 Nikah 75. gitu. Ada turunan Belanda Jerman nggak kayak Teh Lady? Saya Tasik, Bapak. Saya Cian, bukan Jerman. Iya Wikipedia kurang ajar tuh. Tapi keren banget sih dia dibilangnya. Aku dibilangnya ada Bang Sunda Belanda Jerman. keturunan Sunda Belanda Saya Jawa. Sunda Keren bener. banget. Maksudnya Terus kuliahnya di Harvard gitu ya. Tahu ada Anjir. kalian? pasti. Tapi ternyata singkatan-singkatan semua ya. Habis si anak pinggir Itulah sawah. bang, kurang lebih. Ah. Cuman 4 tahun lah aktifnya saya tuh sebenarnya ya. Yang praktisnya tuh 4 tahun. Ya Pinabela 16 Agustus. Ya, itu singkatannya itu bang. Cutina sih yang ini yang Mbak. Jadi iya-nya nggak tuh ganti. saya lahir Jumat tanggal 16 Agustus gitu. Berarti ulang tahun berarti. Oh, Agustus ulang tahun. Bareng No. adiknya. Look like. Tapi yang ini Saya udah nama- punya ya, fotonya udah punya. Udah. Udah itu mah. Itu udah banyak, udah Yang banyak paling berkeliaran. Orang Garut. Tiger banget ininya gini besi. Yang ya sekarang Nah, udah kayak ini begini mau- anjir. Mau jelma gitu kan. Gitu bang. Aku nggak lama sebenarnya gitu. Udah dari situ aktif lagi 2016 udah aja. Kalau aktif lagi mah bareng ya di Madam Stroker. Bareng lagi kalau aktif lagi. Iya. 2016 semua sama. sama 2016. Tapi dari 91 sampai 2016 itu kita kepecah sendiri-sendiri. Iya. Masing-masing punya kegiatan Aku sendiri-sendiri. 98 selesai. Ibu ini di mana di Surabaya, ibu ini di Jakarta, saya juga di Jakarta Di gitu. Jakarta. Pasti punya pegangan Di situ. masing-masing. Gitu. Pasangan. Udah nggak berkecimpung di dunia musik lagi saat itu. Album pertama Album tahun berapa, judul apa? Ku tetap 89 90 90. kenyataan hidup. Ada sih single-single sebenarnya. Kalau dulu kan ada satu lagu disisipin ke rame-rame. disisipin Album rame-rame. ke itu apa namanya tuh saya nggak ngerti itu. Kalau dulu ambil keroyokan lah ya. Bukan keroyokan, kalau keroyokan tuh jadi kompilasi. 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 Jadi saya cuman satu kaset satu itu lagu ada beberapa lagu, artis ada beberapa ini ada artis. ini ada ini ada ini gitu. Ya. Nah itu pernah saya bikin mungkin ngetes suara Ya, pertama. bukan Di situ ya. saya bikin itu kenyataan hidup sama gebiar duniawi. Setelah kenyataan hidup 90 sama 91 awal. 91 awal. Iya. Kita banyak yang lupa Kalau lagi. bulan persisnya saya nggak ingat ya bang ya. 91. Waktu promo tuh 91 awal kalau nggak salah yang gebiar duniawi itu. Kalau yang itu 90-an yang kenyataan hidup. Gebiar duniawi dulu ya. Kenyataan hidup dulu. Berapa? Ingat gak? Ini berapa apa? Jualan berapa kok? Aduh, saya nggak ingat. Tahu lah. Nggak ingat yang gitu-gitu boro-boro. Zaman dulu mah nyanyi mah lempeng gitu. Ya. Kan saya pernah cerita ke dia. Ternyata kita tuh nyanyi tuh, oh
katanya jadi terkenalnya gitu kan. Aku pernah cerita ke dia. Jadi nggak kepikiran gitu, nyanyi ya nyanyi aja gitu loh. Ya. Jadi ya karena Nggak mikirin duit. Nggak mikirin, bayar, nggak mikirin gitu yang dulu. Iya. Karena kita dibentuknya awalnya bukan karena cita-cita gue pengen jadi penyanyi, gue pengen jadi artis, enggak. Jadi ditemuin gitu loh, Ditemukan, bukan. dipaksa gitu. Kayak Kang ini nih dapat batu nih, gue asah nih jadi berlian seperti itu. Gitu. Nah, kita nggak punya hak apa, tetapnya dalam pikiran kita mah sekolah. Nah, tapi ya sekolah kita banyak dihancurin di sini, gitu. Pokoknya semua korban itu. Tapi ya alhamdulillah Tapi yang tamat juga ya, sih sekolah. iya sih. Selesai Nggak gitu. perlu pakai C. Enggak. Belum ada Tetap juga. Nggak, belum juga, Belum belum ada ada. saat itu. Hmm. Alhamdulillah sih. Alhamdulillah kalau sekolah beres. Album terakhir berarti cuma ada cuma 2 album. Kalau Teteh 7 ya? Lupa. Banyak. Katanya 7. Banyak. Ngobrol. Kalau yang bareng-barengnya tuh saya ada 2 kalau nggak salah bang. Yang kompilasi. kompilasi itu, yang kompilasi itu kalau saya ada dua. Sempat main film di layar lebar. Oh kayak- enggak, kalau aku enggak. memang enggak. Aku memang enggak. Kalau aku sinetron pernah sekali. Bakatnya enggak di situ. Enggak bisa ya. Sinetron juga cuma Jujur saya nggak bisa. Lewat sebagai Aku skillnya nggak di situ. Nyanyi pun kan skillnya saya karena kebetulan. Karena kebetulan. terpilih. Jadi bukan iya. Kebetulannya banyak banget masalahnya. Nah, itu dia. Bukan kebetulan jadinya. Kalau kebetulan sekali 2 kali doang. Kok ya kebetulannya Denny Sabri gitu loh. ya karena maksudnya kebetulan itu karena kita nggak menang. Gitu. ya gitu. Kebetulan Nah, itu dia. Jawa Bali Itu dia. Nah, itu dia. Ternyata kita mampu gitu. Itu. Ya, Kadang-kadang kalau tidak terlalu, dulu kan tidak terlalu obsesi. Enggak. iya. Iya, Lebih ke easy going gitu. iya makanya saya bilang Dan ada kesempatan jalan. Orang dulu berkarya cinta. Karena iya. cinta karena kesadaran. Makanya Bukan saya karena bilang uang, popularitas. Bukan. Jadi fokus gimana cara gue terbaik sebaik mungkin membawakan lagu ini. Kalau menciptakan lagu nah yang itu sebaik dia benar. Makanya nggak mungkin. kepik. Itu jadi ngalir, Iya. nggak dipikirin udah datang Oh sendiri. kita tuh nanti kalau nyanyi tuh bakal jadi terkenal. Aku pernah cerita ke dia nggak kepikiran gitu dulu waktu ya sambil ngobrol kan di kamar kayak gitu. Seperti itu. Nggak kepikiran wah bakal ini enggak gitu. Nyanyi aja gitu. Seperti itu Mau makan, bang. mau enggak juga. Kadang-kadang makan juga kita bayar sendiri. Iya. Iya. Ini kan kita sering nih kemana-mana kan. Ibu kita yang makan, yang bayar. Sorry, ini juga nongol di Vista pertama. Majalah. Iya. Tahun Ya tahun itu tahun 87 gede. kan nggak bareng sama Beda. Aku duluan. Ini duluan kan saya waktu belum jadi nyanyi-nyanyi Udah itu lihat saya. pernah baca Irna sama Lady Afisa di majalah Pista kan. Sekitar 87 saya gitu. ketemu Kang Denny gitu loh. 87 ketemu Kang Denny terus sama Kang Denny begitu saya habis nyanyi di Bojonegoro itu di Jawa Timur itu saya dimasukin majalah Vista karena dia mungkin ya saat itu oh yakin nih bisa nyanyi gitu mungkin meskipun nggak bagus feelnya dia mungkin oh ini bisa nyanyi nih ya udah saya tulis aja gitu mungkin ya terus akhirnya kemana-mana kita bareng nih bang. Jadi Bareng jadi nyanyi. sahabat, jadi keluarga. Ke setiap kota tuh ya tapi nggak selalu juga kadang ini kan misalnya di sekolahnya lagi ada ujian misalkan lagi enggak. jadi nggak ikut atau saya lagi ada yang memang nggak bisa ditinggalin lah studinya jadi saya nggak Enggak ikut selalu. diganti dengan ini gitu tapi kebanyakannya sering gitu kebanyakannya sering dan kebanyakannya bolos tapi sekolah selesai. Iya. Itu nomor 1 ya. Itu Kang Denny itu menjemput ke Ibu Lady dulu ya. Sekolah. Iya. Ini dia yang tukang Aku jemput. yang jemput. Ya kan kita ngabring Dari Tasik, Garut, Tasik kan Bandung gitu. Tasik lewat rumah dia. Terus dari Bandungnya ke Nike dulu deh, Nike ke rumah saya. Yang mana yang bersedia mereka Irna ditaruh di Jadi rumah hotel. saya. Irna ditaruh di rumah Nike, ini ditaruh di rumah TFI kan manggil kan TFI. Kadang berapa hari gitu. Gitu, Bang. Tapi jadi kita akhirnya jadi kayak keluarga. Iya.
Pasti. Ini sudah boleh belum? kompak. Belum. Ibunya, Sampai ibu-ibu. ya mamahnya pun Iya. Screenshot, kirimin. Iya. Akhirnya, Kata-kata Mm-mm. kompak gitu. Udah Mamahnya juga udah pada deket semua akhirnya gitu karena jadi berkeluarga. jadi kita berkeluarga. keluarga. Itulah Bang, kurang lebih ceritanya seperti itu. 96 kita ketemu lagi. Oh, 96. Ya. Dari 91. Ini. Ya. 96 kita ketemu lagi. Kang Asep mau ngopi, pesen kopi aja. Sampai sekarang. Ini 96. 2016 apa sih? 2016 kita ketemu lagi. Maksudnya ketemu di jalur musik ya. Kalau ketemu main-main sih Aku paling mana? baru sadar ini loh, kita posisi semua sama. Oh. Ini di makam Nike. Ini dulu ini Afisa, ini aku, ini Irna. Sekarang ini dari yang, mana? yang baru Ini. yang waktu kita ke makam 2 tahun yang lalu. Iya. Kok bisa Ini posisinya siapa ini? bisa Ini sama dengan akunnya siapa? Punya siapa? siapa nih? Punya Punya aku. oh di apa? IG ya? IG. Posisinya sama. Ini Irna di atas. Ini Irna. Dulu Irna ini. Terus siapa? Irna dulu. Menurut Evi. Ini aku. Di makam Nike. Gitu. Kok bisa gitu ya? Ini di makam nikah juga ya? Iya. Enggak, ini mamaku ABG. Yang Iya, ini di ABG. makam ini ABG, Bang. Oh, oke. Ini ABG. Ini maksudnya Keren pas. Enggak, Dua-duanya, pas nikah meninggal. Maksudnya posisinya pas gitu loh. posisinya. Maksudnya dia tuh posisinya pas. Ini ABG, masih dipegang sama Iya, Kang iya. Denny. Ada sama Kang Denny. Iya, iya. Santai aja lah. Iya, Bang. Catatan-catatan ini ada. Kalau aku nungguin pulang dulu ke Tasik, Bang. Siap, makasih. Ira mau ke Maksudnya Tasik? tuh Ke Tasik nanti. Sekalian bongkar-bongkar dokumentasi. Banyak. Oh, Wedding bisa. juga, Ya, fotoin, minta tolong lah. gitu. Nah, Heeh. udah pasti banyak foto. Saya bulan depan beres. Iya. Biar Nanti aku besok Dia sama- banyak loh fotonya. iya. Banyak foto-foto Oh, kita iya. tuh banyak banget. Itu Nah, enak kemana sih SMP. Aku Iya, mobil, di IG motor mobil di hotel. IG. Mm-mm. Oh, ikut bareng aja dianterin. Ina mau kemana? Mau nganterin Bunda ke Karawang. Karawang. Nggak apa-apa kan kita juga. Iya, tapi mobilnya ditinggal di hotel. Oh, aku tuh Kalau kalau aku balik ke sendiri travel. tuh gitu maksudnya. Jam berapa? Karawang lewat Enggak, mana sih? belum beli tiket, enggak. Lewat Tol Buah bisa Batu? bebas, bisa tiap jam ada. Ya Irna jeung aku heula ka Tol Buah Batu. Sengaja biar nggak ke Uber. Jadi dari situ Langsung Irna ke travel aja. Kok Ini mau gampang sendiri ke sekarang, Uber. insya Allah travel tiap jam ada. Oh kan, you know? Mm-mm, iya. Kayak kaca panon, progresif gerak. Cuma 2-3 travel. Sekarang banyak. Mm-mm. Travel. Mm-mm. Udah Bang, apalagi ya yang kita perlu ceritakan? Nanti sisanya mungkin Ayo, bisa Teh, by Teh phone. Is, kemana pulang ke Jakarta? Sisanya by Teh? phone. Ke Jakarta? Boleh. Ada, Teh. Ini Sambil ada. nginget. Nah, Terus ada saya mau ini drop dia, sama kayak naik kamu Boleh. juga suka ini, Bu. naik naon? Nih, nemu ini kan. Nek, Boleh. travel. Sambil kita nginget-nginget Ada abang ini, kenapa ada nggak dimanfaatkan suruh nganter sampai ke travel? Sama-sama. Tapi nama aku aja. Kan apa? Iya. Ya, enak kalau Berteman lah kita bukan yang memanfaatkan ya kita kenal. Oh, diantar sama berteman Irna. gitu. Nanti. Iya. Oh, boleh. Ya, bebas lah. Ayo. Nih ibu kita Nih. sama kita, tahu nggak sih? Nih ini mama kita loh. waktu dulu Waktu ya, acara tahun baru. Ini baru Tahun pertama. berapa? Tahun berapa ya? udah agak lama. 2018. Pas COVID. Sebelum Covid. Sebelum Sebelum Covid. ini Ibu ibu COVID mah ketemu sama mama. dan posisi kenapa sama terus? Ibunya Tevi di sini, ini Tevi, Irna di tengah, Mama Irna di tengah, ini mamaku, aku di tengah. Kenapa sih? Gitu ya? Iya. Tuh ayo, stay mah ayahnya. Aku mah nggak ada loh. Nggak kan HP-nya Ada di pas IG itu aku blank. ya, yang HP ini. Garut, Tasik, Bandung. Nah, Garut, iya. Tasik, Posisi. Bandung. Garut, Tasik, Bandung. Segini ya. Nggak tahu deh. Suatu Itu kan sebenarnya nggak kesengajaan tapi memang realitanya seperti itu. Gitu. iya apa Iya. Mak? Nggak takdir itu mungkin takdir yang diamakan Iya. takdir itu ini ya. Nggak dibentuk dalam. itu paling abadi loh. Iya. Dari dulu Iya. sampai sekarang. Mm-mm. Termasuk ibu-ibu kita masih suka. Mm-mm. Mm-mm.
jauh, deket lagi Dari gitu loh, Bang. posisi kita Jauh, bisa sama. deket lagi gitu. Padahal kan nggak diatur, nggak Tapi sorry, saya nggak nyangka lu teteh ternyata paling secara umur ya. Emang lu bikin Aku- seperti gue gitu ya? Ngeri kan orang Garut. Ngeri loh. Ajar. Eh, Dia duduknya geser. Oh gitu. Takut tiba. Wow. Terus maksudnya apa gitu? Berarti kita lebih tua. Iya, kelihatan gue yang lebih tua gitu. Ya alhamdulillah enggak sih, teman-teman juga sama awet. Iya. Nah, saya pikir maksudnya Iya. paling ini ternyata karirnya yang Iya. terakhir datangnya. Iya, tapi usia paling tua. Ya, gue bisa tanggung ini yang namanya takdir mungkin ya. Iya. Iya itu. Ibu-ibu kita posisinya kok bisa sama. Heeh. Karena kita kan mau foto ini kan nggak Enggak melihat foto dibentuk, lama. enggak dibentuk. Nggak di- Alamiah itu, alamiah. Berarti yang ternyata ini mama-mamanya masih ada lah ya. Masih Masih ada, Yang Alhamdulillah masih ada. Mama Mel juga masih ada. Mas juga tekniknya mamanya juga nggak ada. Nggak ada Mama. Nah, Padahal kita juga dekat sama mamanya Niko Mami juga. sih lebih. Si Mami bodor gitu orangnya Mami, kita serius. Mami sih lebih bodoh lebih. ini. Inilah gitu. Mm-mm. Mama Irna, saya deket. Mama Afisa. Tapi mirip kayak mami ini kan nggak suka nemenin. Ya sama. Iya, Sama, kadang-kadang juga. kalau iya, kalau pas ada waktu ya mereka ya Temenin ya gitu. Ikut, Makanya gitu. diakrabkan Makanya- gitu. akrab juga karena sering ketemu. Jadi kita ngumpulnya kita anak-anaknya, emaknya emak-emaknya kayak Iya, gitu. gitu. Nemenin kita kan dulu jadi lagi Iya. ABG dong, lagi Ayahnya yang sering nganter ayah. Galak ke Aceh ayah. kita nggak bisa Ayah. ke diskotik kalau ada ayah. Zaman dulu kan diskotik, Diskotik dulu. keren. Perasaan itu keren gitu kalau ke Disko. diskotik tuh. Dia nginep di rumah ya ke Bandung, nginep di rumah aku. Main ke diskotik. PSE itu zaman dulu Studio Is. Studio Is. Camplas ya? Waktu itu Jam belas, jam belas. Yang nanya, sempat di alun-alun kan ya? oh itu mah bukan. Bukan, itu mah ghost namanya. Yang Menara Bang DR, iya. Nggak tahu itu lupa saya. Tapi seringannya mah di, Kesana kan dulu. ya seringannya di ke diskotik dia nginep di rumah. Jadi bilangnya ke Di keluarganya SE. mau main ke Bandung. Tapi ada yang lipstick. menggilai Faris RM. Ya Pinabela. Gila, itu poster segede-gede haram jadat. Ya Pinabela ya? Faris RM. Nah kan saat itu kan dia seger kan, keren. ganteng. Oh iya, nggak belum kena Bad boy. yang gitu-gitulah, keren dong Faris RM. Ya, Ray Martin itu bad boy. Iya. Keluar masuk semua. Tapi Kang Faris paling banyak. Lalu kemarin Iya. juga gua Sekarang mah liatnya, aduh kasihan banget mas, udah kena. Dulu mah lihat aja Faris RM dong, keren banget zaman dulu. Gimana saya? Dan memang Gimana saya enggak lagu sekali ini Barcelona apa, jalan semua, terus sosok. sampai internasional tuh. Iya, sosoknya juga kan. Iya, Ganteng anak muda banget. berprestasi lah. Anak muda berprestasi, Betul. siapa yang enggak? Udah pengen. Dia tahu banget loh. Arilnya zaman dulu. Iya. Oh, buka dia, Bukan, sip, dia bukan buka, cuma bongkar. bukan cuma nyanyi tapi bisa nyiptain lagu ya. Kayak Aril aja gitu. Iya. Kalau yang ceweknya kayak Agnes gitu. Mm-mm. Iya. Kayak Pak Haji lah. Iya. Dulunya. Iya, gitu. Mm. Atau Bang Iek. Kan aku tuh pada dasarnya seneng orang yang apa ya, punya skill. Jadi begitu lihat Menonjol lah. gitu. Faris RM ya Piano, ya ganteng, gitar. skillnya banyak gitu kan, nyipta lagunya bagus-bagus, jalan juga lagunya, ya Nih. kaset. Itu 3 itu saya. Itu yang di tengah. Iya. Aku Tapi Aku selalu yang di di tengah tengah. karena kan pendek. pendek, aku di antara Aku kan sama Idna kan sama. sama tingginya. Jadi kita posisinya selalu begini. Selalu tengah. Ini Dennis Angel nih. Ini waktu di Paramount kalau nggak salah. Di Paramount. Jadi sama kalian itu coba Paramount apa di remaja. Medan? Ini kalau nggak Medan. salah Medan apa? Mode Hotel Tiara Medan. Nggak tahu, lupa. Anak remaja coba nyanyi di nightclub. Iya. Tapi jangan nyanyi Tapi nggak tiap hari maksudnya. Enggak. Jadi apa, bintang tamu lah kalau nggak salah. Kita bintang tamu. 1 jam. Showtime. Showtime. Jadi kita cuma nyanyi aja, nggak ngerti gitu. Kita mau. Oh, ayo gitu. Benar aslinya. Karena Aslinya.
apa ya? Kan nggak ngerti. Kalau sekarang kan Ya. pemandu karaoke ya, Kalau kayak gitu. zaman dulu kan, Kalau dulu nah, kalau dulu kan bilangnya bahasanya hostess kan. ya. Hostess kan. Kalau zaman dulu kan Ya. bahasanya hostess. Tapi kita tuh nyanyi Nggak peduli, nggak di belakang tahu, panggung, ya udah pulang. Udah gitu. pulang, nggak di situ. Nggak terlibat dengan circle-nya mereka, terus kita ke Duduk depan situ. enggak gitu loh. Kita Emang dijaga, kita cuma belakang nyanyi panggung, aja. Naik panggung, turun, Bangun, pulang. Itu Kang Denny itu. Tapi Kang Denny nyeritain bahwa ini tuh tempat begini. Dia cerita. Mungkin maksudnya cerita supaya warning aja ke kita bahwa awas Jaga loh, diri lah. jaga diri gitu loh. Ya, cuma profesional aja. Profesional. Cuma dibayar buat manggung. Betul. Udah selesai. Betul. Jadi kelebihannya Kang Denny juga di situ sih. Nyanyi naik panggung meskipun di night club ya. Nyanyi naik panggung, turun, beres, udah selesai. Jadi kita enggak ini. Nah, zaman dulu mah sama, narkoba, minuman banyak, penghaji juga cerita. Iya. Tapi kita enggak kena loh semua. Dulu, dulu Bang Haji aja juga kan yang nonton konser gua pada mabuk Betul, semua, pada pakai narkoba. betul. Bukan gua nggak ini tanpa dugem, Betul. pakai panggung, pakai dulu, Betul, minum. betul Bang. Apalagi konsernya Iyek tuh. Iya. Koper semua. Iya. Lebih ganas. Iya. Kamu tadi nanya Apa? Teteh berapa album? Nah ini Banyak ya. Banyak Albumnya? Hafiz sama. album ini single pertama, ini single aja. Ini album 1, ini single. Yang albumnya aja ya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Berarti album 10, album solo 10. Dan kita juga tadi juga banyak singlenya. Kompilasi. Single 1, 2, singlenya ya 2, terus kompilasinya trionya ada berapa banyak? Ada Ladies Angel itu 2, 3. Ada sama Irna juga ini. Nah, Atik CB. Yang ini sama Bayang Sari apa Opi Andarista. Gitu, ada yang duet juga. Kompilasi ini kayak gini-gini. Banyak. Ada salah satunya ada Teh Happy juga. Begitu. Ya. 10 berarti ya. Itu, Bang. Begitulah Bang kurang lebih. Ya. Perjalanan kami. Nah, kompilasi itu seperti ini, tapi ya, Iya. ada Beberapa orang. Iya. Ada di sini. Ada Yepin saya juga Nabela. yang kompilasi gitu itu ada nanti. Ah. Nah, ini. Nah, Yepin Nabela nih. Ada tuh. Nah. Bestseller Peragawati, Merintis Sutiana. Jalan Kembali. Harpa ya apa Metro Tama? Ini Harpa. Ini Harpa. Netik CB. Ini aku. Ini siapa nih kayak Michael Jackson? Ini si ini penyanyi apa? Ini Mana? siapa? Coba. Mana sih, Mbak? Penyanyi lama ini suaranya gila ini. Oh, itu teh Swesti Wirabuana, orang Solo. Suaranya gila ini. Bagus Tapi ya. nggak Swesti jadi. Wirabuana. Kalau nggak salah itu musiknya di Garap Atik. Mas Ian kalau nggak salah. Ini Ya, Niki, Ya. Kan aku Ini juga TV. ini di Garap Mas Ian. Tevi, ini Tekniki, Mana coba? ini TV, Iya betul. ini Irna, ini aku. Ya ini Ini Atik. ini Niki, ini Swesti Wirabuana kalau nggak salah ya. Nah kayak gini-gini. Kombinasi. Iya. Cun. Gitu. Jadi Coba. kita di kaset pun barang-barang selalu ada. Iya Bang, itu juga lagu yang Tapi itu. ini kita udah di tangan Garap yang Mas Ian berbeda. dua-duanya. Udah di tangan yang berbeda ya. Iya. Gitu. Masing-masing kan udah. Udah ada masing-masing. Udah punya Ya, ini mereka jalurnya yang begini ini masing-masing. perusahaan kita. Perusahaan kita yang bekerja sama gitu. kolaborasi lah. Ya. Begitu. Gitu Bang. Ada ini juga dari kemarin nitip, jadi ingat juga kalau ngomong perusahaan, jadi sama Kang Heri nitip kontak nomornya Kwahon. Wahon, Kok Ahon Ahon Coba. mah produsernya Nika. Iya kan, jadi sama Koni nih, Musik produsernya Plus. Nika sama Koni. ya, wah duitnya gede itu karena album Nika meledak Oh kan. Iya. Musika lah. Hmm. Musika. Tapi kan waktu Ahon yang kan di 6 musika. Iya, tapi maksudnya waktu 6 juta itu belum di Merger ke mereknya masih Oh, Iya, belum punya. lah. Jadi Ahon. Ahon tuh independen gitu loh Bang. Independen. Jadi makanya tajir banget katanya Kak, ini
Kalau nggak punya duit, Niko suka minta kon, gua nggak punya duit, nggak punya beras. Ya iyalah, emang Nike kan Jadi artisnya jadi Ahon. ceritanya tuh kalau Ada nggak kesayangannya. kalau nggak salah tuh gini, Ahonnya lagi Ahon- nggak punya duit, datang. iya, Jadi nggak punya sama duit. sering Heeh. ngebantuin lah gitu. Iya dulu. coba iseng-iseng bikin Nike nih gitu loh. Nah, jadi dia rezekinya dari Nike rezekinya dari Ahon. Tapi dia nggak punya kantor, nggak punya apa gitu loh Iya. kan. Datangin ke rumah Kang Deddy tiap hari subuh. Nggak punya kantor, nggak punya Kan apa-apa. lagu gua satunya 15 juta kan. Coba jadi 5 juta. Boro-boro ngebayar. Boro-boro ngebayar 15 juta, istilahnya kan bahasa kasarnya gitulah. Tapi akhirnya Nah, itulah saling rezeki, mengisi. saling mengisi. Simbiosis mutualisme. Ya, walaupun mungkin awalnya kok Ahon nih punya duit sawayahna lah gitu. Tapi akhirnya jadi jalan buat Ya, ke Kang Deddy. Iya. Ini juga Iya. lagu-lagunya meledak di Iya. Nike gitu kan. dan Deddy Dores juga kan yang ini dari Nike, yang Iya. dari itu. Jadi tiga-tiganya itu Saling. beruntung itu. Iya, banyak di ini lagunya Kang Deddy. Kang Ahon, Deddy Dores sama Nike itu tiga-tiganya tuh berkesinambungan. Katanya di Bali sekarang, tapi Oh, katanya gitu? mau dikontak asistennya. Nah, kalau Kang Heri yang gitu-gitu tuh dia, Ke Harry lah. Kang Heri ininya linknya tuh. Coba beliau nanti bilang pesan jangan ngomong sama asistennya ketebitan. Iyalah. Pokoknya Biasa kalau yang Kang Heri tuh baik. Ini aja langsung nanti. biasa yang itu Saya kan yang suka yang ditanya ke sebelah-sebelahnya. Iya. Mm-mm. Kang Heri tuh baik Sama banget lah kayak pokoknya Ahon. kalau Kang Heri mah Iya. apa ya, bisa dipercaya. Kang Heri udah Oh. orangnya Kemarin juga Kang Budi sama Kang Agus nge-flashback cerita Kang Heri. baik banget kok, baik banget. Gua kalau mau kaya mah Kang Heri dulu gua mintain terus. Iya. Ya orang nggak suka ditanya ini apa, gua bilang aja buat ini. Tapi enggak, Enggak, Kang Heri orangnya baik gitu. baik. Jadi ya gua minta jadinya buat ini buat ini karena Iya. gimana gua beli kamera Iya. ini gua minta kok semua ke Kang Heri. Iya. Kang Heri 2 minggu sekali beli mobil kasih orang buat artis. Baik banget Kang Heri. Mobilnya 4 biji habis sama siapa, sama artis gitu. dibawa dijual. Artisnya saha apal? Saha. Ya itu dia. Oh ya, tapi Kang Heri tuh rekod lah. iya. Mungkin juga jaga nama baik fashion Iya, juga nggak- iya Bang. nggak harus tahu. Betul. Privacy. Mungkin Kang Budi itu kesel gitu, Kang Heri terlalu baik. Sementara Bahkan artis-artisnya kadang-kadang beberapa ada yang kurang tahu diri. Banyak gitu mah. Bahkan Betul. udah dinaikin, udah ini. Padahal Iya. mereka tuh Lupa. Habis duit itu gara-gara ya Ini loh. pakai Iya. gaya hidup Benar. seperti ini. bener. Heri jadi ya kayak nanggung. Dan itu bukan gue. Aku kok pegal gitu ninggalin. Enggak. Gak apa-apa, dah bukan kamera. Tulisannya udah Jadi dia Maklum udah tua jadi ngadep sini, ngadep sana. sama aku juga olahraga tadi. Apa olahraganya? Basket sih aku main Oh, basket. kalau dulu aku- basket Trisakti. Masih bulu tangkis. Bulu tangkis belum ada teman waktu. Oh gitu. Udah beli raketnya, temannya pindah ke Balai Endah jauh. begitu. Ya di sini boleh. Nah, ini Di sini dong. boleh. Santai Emang aja. kemana? Kamera mah on Oh, aja oh. terus tenang. Kanan sini. With me. Nah, ini kita yang tidak pernah terpisahkan ya. Bertiga Kurang lagi. satu ya. Iya. Teknik. Iya, Iya. awal kita tuh itu. Sekarang sama Mel kita deket. Iya, sekarang Sama Mel, kemana-mana kita ya Mel. Ya. Nah, Teh Mel tuh nanti tadi Iya. kemarin ngomong, kapan mau ini kamu katanya mau ini. Lah kan lagi sibuk di Surabaya, mau ke Surabaya Kemarin. lagi katanya. Kata Kang Dani. Hai. Nanti di Surabaya ya, kontekan. Nanti ke Kang, udah ada nomor. Udah ke Kang Dani aja dulu. Iya. Sama aja dia mah Sama aja. suaminya. Tadi om kan. Tah ini tah. Kalau ini lagi kecil ya kayaknya. Paling kecil. Sorry. Teh Mel kan kecil ya. Enggak, Mel seumuran ini. Mel mah sama aku. Sama aku memang. Tapi kelahirannya 71. Kelahirannya 71, iya. cuman sekolahnya dia lebih awal. Gitu. Itu kecil ya. Ya, Lucu. Sama. seumuran sebenarnya. Enggak maksudnya si Postur. kecil. Oh iya. Lebih kecil. Mirip ke Bang Roma. Dulu pertama berpikir Bang Haji Roma tinggi.
keren. Pendek banget. Kita Apaanan? Apaanan? Di rumah segini. ternyata angle-nya ngambilnya Oh, Dari iya. bawah. dari bawah. Iya. Kelihatan tinggi. Ya kan kita pengen kelihatan tinggi kan dari bawah motonya. Saya demi Masa kamu orang dari bawah tuh suka nggak bagus? tambah ini gitu. Aneh jadinya kalau terlalu udah tinggi di ini dari nah, pas foto ini nih sama Bang Haji kelihatan banget. Kelihatan banget dah abang. Pas ini berdiri jangan berdiri enak aja lu. Nah ini tinggi gede suruh berdiri. Duduk aja duduk. Iya. Jadi Iya itu kecil. menyiasati ya kan? Jangan berdiri gua kalau kecil. Gue pertama ketemu tuh di studio Gins dulu. Gins. Gins studio. Gins. Zaman dulu Dulu kan Gins sama Gito tuh udah paling Oh, sering di Gins tuh tempat ini loh, tempat obat-obatan. paling rusak tuh di studio Gins. Gins. Ketemu ya Allah Pendek. segini ya ampun dikirain Jika iya nyamarenan jika sate mon aya nama. pendek lah pendek Itu letik juga gitu. Komar teh. Si Opik keyboard. Opik mah gede. Iya maksudnya Opik mah sependek. enggak, Opik mah biasa normal. 158 kalinya. Opik mah normal, tua anak-anak biasa, anak-anak biasa. Enggak. Kayak kate. Si Iwan eta meureun si Iwan Sanjoyo nu kama tadi Si malam. Iwan mah Karena normal jangkungnya. karena jangkung. Itu kan kayak sakit Oh, sih. Iwan Petuk. Apaan petuk. Petuk. Tadi malam kan ada Iya. yang dikaikikeun. Widna. Nah, ini Bu Yepi. Tadi nggak sempat ke itu ke rekam. Ibu Lady. Kita selalu bersama. Enak kayak orang dulu ya. Beruntung teman-temannya artis juga Nggak sombong-sombong. ya selain itu Kita mah nggak sombong. pertemanannya tuh Abadi. Abadi. enak. Iya. Kalau zaman sekarang gosip dikit dikit ini Gen Z lah gitu. Gen Z. Kita mah Milenial masih ya beberapa. Gen X. Iya Gen X, Gen X. milenial. Gen Z-nya Kang Asep ini. Nah, Kang Asep yang nggak mau dipanggil Gus. Gusep. Saya. Nih, orang Tasik nih. Oh, Tasik? Ajak anak ajengan. Wah. Wah, ini orang